Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Husnul Khatimah? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik pada saat ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita secara virtual dalam pelajaran bahasa Indonesia walaupun kita masih belum bisa bertatap muka. Insya Allah kalian siap belajar di rumah. Dan pada kesempatan kali ini kami masih akan membahas materi yang sama, yaitu mengenai teks ulasan. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai struktur teks ulasan. Mohon disimak dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks ulasan. Ada apa saja sih struktur teks ulasan? Yang pertama, struktur teks ulasan ada yang dinamakan dengan identitas. Kalau dalam buku berarti identitas buku. Kalau dalam film berarti identitas film. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Nah, yang kedua ada yang disebut dengan orientasi. Nah, nanti ini insya Allah akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiganya ada rangkuman atau sinopsis. Nah, selanjutnya setelah rangkuman atau sinopsis, ada yang disebut dengan tafsiran dan analisis. Dan yang terakhirnya, ada yang dinamakan dengan evaluasi. Nah, evaluasi. Nah, nanti dari ke-5 struktur ini, insya Allah akan dijelaskan pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks ulasan yang pertama. Tapi sebelum Ibu menjelaskan yang pertama, apa itu identitas, Ibu mau memberikan dulu contoh yang dimaksud dengan identitas itu apa. Di sini Ibu memberikan contoh ulasan dari sebuah buku yang ini cukup terkenal. Ini adalah buku karangan Tereli yang berjudul Hujan. Di dalam identitas sendiri itu ada banyak jenisnya, karena identitas itu apa gitu ya. Identitas itu berisi tentang data objek yang diulas. Berarti kita harus mengetahui ada apa di dalam bukunya atau siapa, ada apa saja. Identitas itu kan seperti jati diri dari buku tersebut gitu ya. Di sini yang harus ada di dalam identitas ada apa saja. Yang pertama ada judulnya. Nah, judulnya apa? Hujan. Kemudian yang keduanya ada penulis. Siapa penulisnya? Kita harus tahu. Selain kita mau tahu judul bukunya, kita harus tahu penulisnya siapa. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang menerbitkan buku tersebut, gitu. Setelah itu terbitannya tahun berapa, itu dijelaskan juga. Bahkan sampai ke harga, tebalnya, ukurannya, serta covernya juga harus diberitahukan kepada siapa, kepada orang yang nantinya akan membaca. Kemudian ada juga ISBN. Apa sih ISBN, Bu? ISBN itu singkatan dari International Standard Book Number. Yang artinya apa? Itu adalah kode pengidentifikasian buku kode identifikasi buku. Jadi maksudnya apa? Biasanya setiap buku itu punya kode unik sendiri. Nah, jadi kode buku tersebut itu biasanya ada di belakang, kalau tidak salah di belakang bukunya. Nah, kalau kita mengulas sebuah film bagaimana, Bu? Sama. Ulasan film juga sama, kita harus tahu judul filmnya apa. Beritahukan kepada orang yang nanti akan membaca ulasan kita, atau kita ingin beritahu ulasan kepada siapa. Siapa yang menulis film tersebut? Kemudian, kapan terbitnya film tersebut? Aktornya ada siapa saja? Sutradaranya siapa? Kemudian, cover depan film itu seperti apa? Nah, itu disebut dengan identitas ataupun jati diri dari sebuah objek yang akan kita ulas. Yang selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu apa? Sama dengan perkenalan, yaitu berisi mengenai gambaran umum objek yang akan diulas. Jadi kita memberitahukan dulu, kenalan dulu. Karena tadi kita membahas tentang hujan, kita harus memberitahu dulu hujan itu apa. Bukan berarti hujan itu adalah tetesan air yang turun dari langit, bukan. Tapi kita harus memberitahu dulu hujan itu ada apa. Jadi memberikan gambaran secara umum tentang buku Hujan. Bukan isinya tapi tentang buku Hujan. Jadi Hujan adalah novel karya Tereli yang menceritakan tentang keinginan tokoh utama yaitu Lail yang ingin menghapus memorinya tentang seseorang. Yang mana ia meminta bantuan Elijah. Kemudian Lail mengingat
alasan kenapa ia harus menghapus memorinya tersebut dan ia pun menceritakan kepada Elijah. Jadi apa? Ini adalah mengenai gambaran umum atau memberikan perkenalan dulu di awal tentang apa itu hujan atau apa objek yang akan kita ulas. Kalau misalnya kita mengulas sebuah film, beritahukan dulu Laskar Pelangi itu apa. Siapa yang menulisnya, isinya tentang memberikan gambaran secara singkat. Gambaran umum berarti tidak usah detail. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini, ada yang tahu apa ini? Nah, di sini ditulis, ini ada di buku kalian, bisa kalian lihat ya di buku kalian. Ini menceritakan tentang Lail, gadis 13 tahun menjadi yatim piatu saat terjadi bencana alam. Gempa bumi dari Gunung Purba dan mengakibatkan tsunami di belahan bumi lain. Namun, saat bencana itu pula lah ia bertemu dengan Esok, lelaki yang menarik tas punggungnya sehingga Lail tidak tergelincir ke dalam rorong kereta bawah tanah. Ada lagi tulisannya, kemudian di akhirnya masa itu diceritakan kalau bencana alam yang terjadi itu baru permulaan. Setelah itu terjadi musim dingin berkepanjangan. Daerah subtropik pun bisa turun salju. Kemudian ini membuat pemerintah meluncurkan sebuah pesawat ulak-alik untuk mengembalikan ke iklim yang semestinya. Ini apa sih? Ada yang tahu? Nah, ini berisi ringkasan isi cerita atau disebut juga dengan rangkuman atau sinopsis. Jadi, setelah tadi memberikan gambaran secara umum atau perkenalan, kita masuk ke dalam yang struktur selanjutnya yaitu rangkuman atau sinopsis. Namanya rangkuman atau sinopsis berarti berisi ringkasan isi cerita. Jadi bukan menceritakan secara utuh. Kita cukup menjelaskan, meringkas saja, menceritakan tentang apa isi buku ini. Jadi ada seorang gadis bernama Lail, terus kenapa nanti dia bisa yatim piatu, dijelaskan dulu. Kemudian dia bertemu dengan, jadi gambar dalam ceritanya gadis 13 tahun, yatim piatu, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki bernama Esok. Kemudian menceritakan ada bencana selanjutnya. Jadi menceritakan tentang poin-poin pentingnya dari buku tersebut. Namanya sinopsis berarti ringkasannya, bukan detailnya. Selanjutnya ada tafsiran atau analisis, berisi gambaran isi buku secara detail. Jika yang diulas berupa buku fiksi, berarti bagian tafsiran tersebut berisi sinopsis atau ringkasan isi cerita. Kalau tadi sebelumnya yaitu rangkuman atau sinopsis, kalau sinopsis berisi ringkasannya dari isi buku tersebut. Kalau sekarang tafsiran atau analisis berisi gambaran isi bukunya secara detailnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil buku fiksi, berarti yang diceritakan secara detailnya apa? Yang tadi, ringkasan yang sebelumnya, kita gambarkan secara detail. Contohnya, novel yang disajikan dengan bahasa yang mampu menyihir pembaca ini akan membuat pembaca merasa bagaimana rasanya harus tegar ketika ditempa masalah, melangkah maju ketika masalah begitu berat dan rasanya jatuh cinta. Kemudian bla 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 bla, tidak ada sesuatu yang sempurna, demikian juga novel ini. Di dalam novel ini ada sedikit ketidakkonsistenan, yaitu tentang tugas pertama Lail ke sektor 3 atau sektor 4. Ada di halaman 120 buku tersebut yang tertulis apa. Kemudian di akhirnya, hal ini sebaiknya bisa diperbaiki kekonsistenannya di cetakan berikutnya. Jadi apa? Ini memberikan gambaran dari ringkasan yang tadi. Tadi kan memberikan gambarannya tentang seorang perempuan bernama Lail yang berusia 13 tahun. Akhirnya dia yang yatim piatu, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Esok. Kemudian itu bermula kejadiannya seperti apa. Nah, ini kita analisis dari isi buku tersebut. Nah, analisisnya apa? Oh, buku tersebut itu bagus isinya. Karena apa? Bisa menyihir pembaca sehingga orang tuh merasakan ketegangannya, merasakan apa yang sedang terjadi antara Lail dan Esok ataupun kejadian Lailnya seperti apa. Itu yang disebut dengan analisisnya. Baik, struktur ulasan yang terakhir yaitu evaluasi. Dari namanya, evaluasi itu berarti berisikan penilaian, tapi penilaian di sini bukan hanya penilaian yang buruk atau yang buruk saja, tapi penilaian di sini yaitu berupa apresiasi penulis terhadap nilai buku yang diulasnya. Pada bagian ini menjelaskan keunggulan
dan kelemahan isi ulasan secara objektif dan bisa merekomendasikan kepada orang lain untuk membaca buku ataupun film ataupun cerpen yang telah dia ulas. Jadi memberikan apresiasi, jadi penulis memberikan apresiasi terhadap nilai buku ataupun film yang dia baca, sehingga bisa merekomendasikan. Nah, di sini ada contohnya. Lepas dari kekurangan yang ada, buku ini layak menjadi referensi bacaan. Bahasanya ringan dan kisahnya menyentuh hati, pantas mendapat hati pembaca. Sehingga apa? Orang yang tadinya ragu-ragu untuk membaca buku hujan ataupun membeli buku hujan setelah melihat setelah melihat ulasan dari penulis tentang buku hujan, mereka bisa tergambar, oh keunggulannya ini, oh kelemahannya ini, oh ternyata ceritanya seperti ini. Sehingga buku tersebut bisa dinikmati oleh pembaca. Tapi kalau misalnya buku tersebut memang tidak layak, ya kalian sampaikan saja gitu ya. Melihat dari keunggulan buku ini, sepertinya buku ini tidak cocok ataupun kurang pas dinikmati oleh anak di bawah usia 13 tahun. Karena terdapat misalnya ada adegan kekerasannya ataupun hal-hal yang memang tidak cocok untuk anak-anak di bawah 13 tahun. Jadi kita bisa merekomendasikan buku ini layak untuk anak berapa tahun atau film ini layak untuk anak berapa tahun atau ini layak untuk dewasa atau untuk remaja. Sehingga review tersebut bisa dinikmati oleh pembaca sebelum membaca ataupun menonton film yang akan dia lihat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, insya Allah nanti saat Zoom bisa langsung menanyakan untuk yang ikhwan ke Ustadz Husni. Kalau yang akhwat dengan Ibu, nanti kita bisa sharing ataupun bisa tanya jawab di sana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.